Deretan fakta menarik Kota Bekasi pernah punya kerajaan segara pasir di Babelan. Kota Bekasi merupakan salah satu di Provinsi Jawa Barat. Nama kota ini merupakan daerah metropolitan yang ada di Jabodetabek dan menjadi kota satelit dengan jumlah penduduk 2.464.719 jiwa pada 2020. Kota Bekasi terus tumbuh dan berkembang menjadi tempat tinggal kaum urban dan sentra industri di Indonesia. Asal mula Kota Bekasi secara filosofis berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan dalam bahasa Jawa kuno, sama dengan kata sasi, dan baga berarti bagian. Jadi, secara etimologis, Candrabaga berarti bagian dari bulan. Kata Candrabaga berubah menjadi Bagasasi, yang pengucapannya sering disingkat menjadi Bagasi. Kata Bagasi ini dalam pelafalan bahasa Belanda seringkali ditulis Bacasi, kemudian berubah menjadi Bekasi hingga kini. Bekasi dikenal sebagai bumi patriot, yakni sebuah daerah yang dijaga oleh para pembela tanah air. Ada berbagai hal menarik tentang Bekasi, salah satunya terdapat sebuah hewan endemik Indonesia yang dikenal dengan nama lutung Jawa di kawasan Muara Gebong. Berikut beberapa fakta menarik mengenai Kota Bekasi. Pertama, Saung Ranggon, sebuah kawasan cagar budaya yang kaya akan nilai sejarah, budaya, serta tradisi masyarakat lokal. Saung ini berbentuk bangunan rumah panggung yang telah berdiri sejak abad ke-16. Saung Ranggon memiliki kisah masa lalu serta nilai sejarah yang penting bagi masyarakat. Saung ini ditemukan oleh seseorang bernama Raden Abbas pada 1821. Keturunan Raden Abbas kemudian menjadi seorang juru kunci secara turun-temurun hingga saat ini. Bangunan Saung Ranggon berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi dengan panjang bangunan 7,6 meter dan lebar 7,2 meter. Atap bangunan ini terdiri dari dua bidang miring dengan sirap kayu, termasuk jenis atap julang ngapak. Menariknya, bangunan Saung Ranggon tak memiliki jendela karena digunakan sebagai rumah persembunyian kala itu. Kedua, pernah punya kerajaan. Kerajaan Sagara Pasir merupakan kerajaan asli Bekasi yang berdiri jauh sebelum kerajaan Tarumanegara dan diyakini sebagai kerajaan pertama di Babelan, Bekasi. Kerajaan ini dikenal dengan nama Segara Pasir karena didirikan di daerah pesisir pantai utara Bekasi. Kebudayaan mereka dipengaruhi oleh Mesir kuno. Hal ini bisa dilihat dari manik-manik yang banyak ditemukan di sekitar situs Buni. Keberadaan kerajaan Segara Pasir kemudian terdesak akibat dominasi yang dilakukan oleh kerajaan Tarumanegara. Akibat kalah perang, kerajaan Segara Pasir harus rela daerah kekuasaannya dijadikan pangkalan militer oleh kerajaan Tarumanegara. Pangkalan militer ini berfungsi untuk tempat penarikan pajak dan upeti dari setiap transaksi perdagangan serta kekayaan dari daerah taklukan kerajaan Tarumanegara. 3. Robin Hood lokal. Jika di luar negeri ada Robin Hood yang merampok untuk membantu masyarakat miskin, maka di Bekasi konon ada nama Entong Tolo. Sekitar awal 1900-an, mayoritas petani di Bekasi mencari nafkah di atas tanah partikelir. Sebagai balasan terhadap pengolahan tanah mereka, wajib membayar pajak kepada pemilik tanah. Bila tak mampu membayar pajak, petani akan dikenakan denda atau harus menghadap pengadilan. Situasi yang sulit ini pun menghadirkan perlawanan balik dari petani kepada pemilik tanah. Perlawanan ini tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dalam bentuk perbanditan. Harta benda dan hewan ternak milik tuan tanah pun beralih ke genggaman Entong Solo. Ia membagikan hasil rampokannya untuk mengurangi penderitaan warga. Namun dalam perkembangannya, ia juga memperkaya dirinya sendiri. Ia pun digambarkan sebagai bos mafia Sisilia, Italia Selatan, bukan lagi pelindung orang-orang miskin dan terbuang seperti Robin Hood. 4. Kampung Jawara. Saat memasuki wilayah Bekasi paling utara tepatnya Kecamatan Tambun, kita akan menemukan Menara Golok pada tiap batas kampung. Menara Golok ini berdiri kokoh sebagai simbol Kampung Gabus atau yang kerap dikenal sebagai Kampung Jawara. Suasana di Kampung Jawara masih dipenuhi dengan hamparan ladang dan sawah. Konon, nama Kampung Gabus diambil dari nama ikan gabus yang banyak berkembang di daerah Tambun. Dahulu, Kampung Gabus terkenal sebagai lumbung padi, lantaran kondisinya yang diapit oleh dua sungai utama, Kali Bekasi dan Kanal Bekasi Laut. Sejak itu, para Jawara mulai berdatangan dan tumbuh di Gabus.